Langit kini jadi ajang perebutan dominasi tiga kekuatan besar dunia, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Di balik teknologi siluman, radar canggih, dan manuver ekstrim, berdirilah tiga ikon kekuatan udara modern, F-22 Raptor dari AS, Su-57 Velon dari Rusia, dan J-20 Mighty Dragon dari Cina. Tapi siapa yang benar-benar paling unggul? Kita mulai dari F-22 Raptor, jet siluman pertama generasi kelima di dunia, buatan Lockheed Martin. Jet ini punya keunggulan dalam hal stealth alias tak terlihat radar, manuver ekstrim, dan teknologi avionik yang sangat mumpuni. F-22 dirancang bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menguasai udara. Tapi sayangnya, produksinya sudah dihentikan di bawah 200 unit, membuatnya eksklusif tapi terbatas. Berikutnya, Su-57 dari Rusia. Jet ini dirancang untuk jadi lawan setara F-22, tapi dengan filosofi berbeda. Rusia lebih fokus pada manuver super agresif, daya tahan, dan kemampuan membawa berbagai jenis senjata dalam jumlah banyak. Su-57 mungkin kalah di aspek stealth dibanding F-22, tapi unggul dalam fleksibilitas misi dan operasional di medan sulit. Bahkan kabarnya, Su-57 sudah mulai dilengkapi kecerdasan buatan dan drone pendamping. Lalu masuklah J-20 dari Cina, pendatang baru tapi langsung mencuri perhatian. Dirancang secara diam-diam, J-20 adalah simbol ambisi militer Cina untuk menyaingi kekuatan Barat. Jet ini memiliki desain siluman, radar AESA, dan versi dua kursi yang diduga bisa terintegrasi dengan sistem AI dan drone tempur. Meski belum banyak digunakan dalam operasi aktif, J-20 terus diperbarui dengan mesin buatan dalam negeri, dan jumlah produksinya terus meningkat. Jika F-22 adalah juara lama dengan teknologi terbaik tapi terbatas jumlahnya, Su-57 adalah petarung fleksibel dengan manuver luar biasa, dan J-20 adalah penantang baru dengan teknologi yang terus berkembang. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling cepat, tapi siapa yang siap saat dunia memasuki era perang udara generasi baru. Langit hari ini bukan cuma tentang dogfight klasik, tapi soal integrasi AI, data tempur real-time, dan dominasi jaringan tempur. Dan dalam pertarungan ini, Su-57, F-22, dan J-20 masing-masing punya peran, yang satu sebagai pionir, yang lain sebagai penantang, dan sisanya sebagai pesaing penuh kejutan. Jadi, di era ketika langit tak lagi sunyi, dan teknologi jadi ujung tombak pertempuran, Su-57, F-22, dan J-20 bukan sekadar pesawat. Mereka adalah simbol ambisi, kekuatan, dan arah masa depan masing-masing negara. Siapa yang akan benar-benar menguasai langit, masih jadi misteri. Tapi satu hal pasti, pertempuran udara generasi berikutnya tidak lagi ditentukan oleh siapa yang terlihat duluan, tapi oleh siapa yang tak pernah terlihat, sampai terlambat. Di tengah langit yang semakin padat dengan ancaman dan ketegangan global, Rusia menyimpan satu senjata pamungkas yang jarang muncul di permukaan, tapi ditakuti oleh banyak negara, Su-57. Pesawat tempur generasi kelima ini sering disebut sebagai jawaban Rusia atas dominasi udara Amerika Serikat dengan F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Tapi yang bikin menarik, Su-57 bukan cuma soal kecepatan dan daya gempur, melainkan soal misteri yang menyelubungi programnya sejak awal. Dikenal dengan nama kode NATO, Velon, Su-57 adalah jet siluman multifungsi yang dirancang untuk menyerang target udara maupun darat, dengan kemampuan manuver ekstrim, teknologi stealth, serta sistem avionik generasi terbaru. Pesawat ini memiliki desain futuristik dengan bodi tajam, sayap lebar, dan kemampuan beroperasi di lingkungan peperangan elektronik yang kompleks. Yang bikin kagum, Su-57 juga dirancang untuk terbang supersonik tanpa afterburner, fitur elit yang selama ini hanya dimiliki oleh jet tempur Amerika seperti F-22. Tapi bukan Rusia namanya kalau tidak menyelipkan lapisan misteri. Jumlah Su-57 yang benar-benar operasional masih menjadi teka-teki. Beberapa unit sudah dikabarkan aktif, tapi kehadirannya di medan tempur sangat terbatas. Meski begitu, ada laporan bahwa Rusia telah menguji Su-57 di Suriah secara diam-diam, mengumpulkan data tempur dan mengukur keefektifan teknologinya dalam kondisi nyata. Dari segi senjata,
Su-57 punya gudang senjata internal berisi rudal udara ke udara, rudal anti-radar, bahkan rudal hipersonik, semuanya tersimpan rapi agar tak terdeteksi radar. Yang juga mengundang perhatian adalah versi ekspor dari Su-57 yang diberi nama Su-75 Checkmate, yang didesain lebih ringan, lebih murah, dan ditargetkan ke pasar negara-negara yang tak bisa membeli F-35. Ini sinyal kuat bahwa Rusia tidak hanya ingin menyeimbangi Barat, tapi juga menguasai pasar senjata global. Meski masih ada yang meragukan jumlah produksinya, satu hal tak bisa dibantah. Kehadiran Su-57 adalah bukti bahwa Rusia tidak akan membiarkan langit dikuasai satu kutub kekuatan saja. Di tengah ancaman konflik global, Su-57 mungkin jadi pemain yang diam-diam menyusup dan memberi pukulan pertama, tepat saat lawan mengira langit sedang tenang. Dua pesawat tempur, dua filosofi perang udara. Di satu sisi, suku Su-35, kebanggaan Rusia dengan manuver ekstrim dan kekuatan mesin yang brutal. Di sisi lain, F-35 Lightning II, andalan Amerika Serikat dan sekutunya, jet siluman generasi kelima dengan teknologi digital paling mutakhir. Perdebatan siapa yang lebih unggul tak pernah usai. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Bukan dari sudut fanatisme, melainkan dari data dan kemampuan di medan nyata. Satu desain dan generasi. F-35 adalah jet tempur generasi kelima, artinya dirancang sejak awal dengan kemampuan stealth atau siluman, sensor fusion, dan jaringan komunikasi terintegrasi. Tubuhnya ramping, dilapisi bahan penyerap radar, dan dirancang untuk tidak terlihat di radar musuh. Sementara Su-35 adalah pesawat generasi 4E. Ia bukan siluman, tapi punya radar cross-section yang diperkecil. Yang membedakannya adalah fokus pada kekuatan fisik, sayap besar, dua mesin bertenaga tinggi, dan kemampuan supermanuver, seperti Cobra Pugachev dan manuver gila lainnya yang bisa membuat pilot musuh kehilangan target dalam hitungan detik. Dua kekuatan mesin dan manuver. Su-35 dilengkapi dua mesin AL-41F1S, masing-masing dengan daya dorong hingga 14.500 kgf. Ini memungkinkan Su-35 mencapai kecepatan Mach pukul 2.25 dan bahkan bermanuver dengan thrust vectoring, menggerakkan arah semburan mesin untuk manuver vertikal ekstrim. F-35 hanya punya satu mesin, Pratt Whitney F135, kuat, tapi tanpa thrust vectoring. Kecepatan maksimumnya sekitar Mach 1.6, cukup untuk misi siluman, tapi bukan untuk duel kecepatan atau manuver agresif. 3. Persenjataan dan radar. Di sisi persenjataan, Su-35 bisa membawa hingga 12 titik senjata eksternal, mulai dari rudal udara ke udara jarak pendek, hingga rudal jarak jauh seperti R-77 dan R-37M. Ia juga memiliki radar IRBC, dengan jangkauan lebih dari 400 km, dan kemampuan melacak banyak target sekaligus, meskipun belum sepenuhnya AESA. F-35 punya jumlah senjata lebih sedikit saat dalam mode siluman, hanya sekitar 4 rudal internal. Tapi keunggulannya ada di sistem sensor dan integrasi data. Radar AN/APG-81 AESA miliknya sangat canggih, mampu mendeteksi musuh dari jauh dan membagikan data ke pesawat sekutu dalam waktu nyata. Sistem helm F-35 bahkan memungkinkan pilot melihat, menembus pesawat, dengan kamera 360 derajat. 4. Strategi tempur. Su-35 unggul di dogfight, pertempuran jarak dekat. Ia dirancang untuk menari di langit, membingungkan lawan, dan menang dalam pertarungan langsung. Tapi kelemahannya, ia terlihat di radar, dan bisa dijatuhkan sebelum sempat mendekat jika musuh menggunakan taktik BVR, Beyond Visual Range. F-35 justru menghindari dogfight. Filosofinya adalah, lihat duluan, tembak duluan. Ia tak akan mendekat jika bisa menjatuhkan musuh dari jauh. Tapi jika musuh berhasil mendekat, seperti Su-35 yang punya jangkauan rudal jarak jauh, F-35 bisa berada dalam masalah besar. 5. Harga dan operasional. F-35 sangat mahal. Harga satu unit bisa mencapai lebih dari $80 juta, dan biaya operasionalnya juga tinggi.
Namun ia menjadi tulang punggung udara NATO, dengan ratusan unit telah digunakan oleh Amerika, Inggris, Jepang, dan negara lain. Su-35, meski lebih murah secara unit, sekitar 45-50 juta dolar, tidak diproduksi sebanyak F-35. Tapi di tangan pilot yang terlatih dan strategi yang tepat, Su-35 bisa menjadi ancaman nyata bagi armada barat. Su-35 dan F-35 bukan hanya soal pesawat. Mereka adalah simbol dua pendekatan militer yang berbeda. Su-35 mengandalkan kekuatan fisik dan manuver. F-35 mengandalkan teknologi dan siluman. Siapa yang menang? Itu tergantung skenario. Di ruang terbuka tanpa radar, Su-35 bisa mendominasi. Dalam perang jaringan dan deteksi jarak jauh, F-35 tak tersentuh. Yang pasti, keduanya adalah monster langit. Dan dunia harus berhitung ulang sebelum salah satu dari mereka benar-benar dilepaskan dalam duel nyata. Kalau Rafale dan Su-35 duel di langit, siapa yang bakal menang? Jangan skip, kita bongkar perbandingannya sampai tuntas. Dua jet tempur ini sering jadi bahan perbandingan. Rafale, Kebanggaan Prancis. Su-35, Monster Udara Buatan Rusia. Keduanya sama-sama canggih, sama-sama mematikan, dan sama-sama jadi andalan di kawasan masing-masing. Tapi beda negara, beda filosofi desain. Rafale lebih ke multirole modern. Su-35 lebih ke kekuatan brutal dan dominasi udara. Su-35 punya dua mesin AL-41F1S, mampu melesat sampai Mach 2,25. Plus, dia punya thrust vectoring mesin bisa belok. Hasilnya, manuver gila-gilaan di udara. Rafale juga pakai mesin ganda, Snecma M88-2, dan mampu capai Mach 1,8. Meski lebih lambat dari Su-35, Rafale unggul di aerodinamika dan efisiensi bahan bakar. Jadi, kalau soal kecepatan dan atraksi, Su-35 lebih agresif. Tapi jangan buru-buru nilai ya. Rafale pakai radar AESA, Active Electronically Scanned Array, Type RB2. Ini radar generasi terbaru, mampu deteksi, lacak, dan kunci target jauh lebih cepat dan presisi. Su-35 masih pakai radar pesa IRBC, memang jangkauannya luas, sampai 400 km, tapi kalah cepat dan fleksibel dibanding AESA. Untuk avionik dan sistem tempur digital, Rafale lebih modern dan lengkap. Apalagi ada sistem peperangan elektronik Spectra ibaratnya punya indera keenam buat hindari serangan. Dari segi senjata, dua-duanya gak main-main. Su-35 bisa bawa hingga 8 ton senjata dari rudal jarak jauh, rudal anti kapal, sampai bom pintar. Rudal R-77 dan R-73 jadi andalan untuk duel udara. Rafale juga bisa bawa 9 ton persenjataan, termasuk rudal meteor rudal BVR, Beyond Visual Range, yang dikenal paling mematikan di Eropa. Jadi, walau Su-35 unggul jumlah dan daya hancur, Rafale unggul dalam kualitas senjata jarak jauh dan integrasi sistem. Ini hal yang sering orang lupa. Artinya, dia bisa tempur udara, serangan darat, anti kapal, bahkan misi nuklir, semuanya dalam satu pesawat. Sementara Su-35 lebih fokus ke air superiority, alias jagoan duel udara. Tapi kalau soal fleksibilitas misi, Rafale lebih serba bisa. Su-35 dipakai Rusia dan diekspor ke beberapa negara seperti Cina dan Iran. Tapi pembelian dari Rusia rawan embargo, dan suku cadang bisa susah didapat saat konflik. Sementara Rafale jadi favorit banyak negara NATO dan Asia, termasuk India, Qatar, UEA, Mesir, dan kini Indonesia. Alasannya? Gak ribet soal politik dan support purna jualnya jelas. Jadi siapa yang lebih unggul? Su-35 menang di manuver, kecepatan, dan kekuatan mentah. Rafale menang di avionik, radar, kemampuan multirole, dan kesiapan tempur modern. Kalau duel 1 lawan 1 di udara kosong, Su-35 bisa unggul. Tapi dalam skenario perang modern dengan sistem elektronik dan strategi kompleks, Rafale punya peluang lebih besar. Kalau kamu yang disuruh pilih, kamu lebih suka jet yang agresif dan cepat kayak Su-35, atau yang cerdas, fleksibel, dan modern kayak Rafale? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe buat konten militer lainnya.